Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ros, kembali lagi di podcast Ros, ruang obrolan sehat dan edukasi. Kembali lagi dengan host podcast pada kali ini dengan saya Anggi Damayanti. Kali ini kita akan membahas tentang osteoartritis atau radang sendi. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan narasumber kita yang nanti akan memberikan atau menjelaskan lebih lanjut tentang radang sendi itu. Kepada narasumber, bisa diperkenalkan? Baik, perkenalkan saya Dr. Syifa Ataya. Sekarang saya adalah dokter intensif di Puskesmas Tambarangan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang osteoartritis atau radang sendi. Oke, kita langsung tanya-tanya ya dok. Apa sih osteoartritis itu atau radang sendi? Baik, untuk osteoartritis ini adalah suatu kondisi peradangan sendi kronis akibat dari kerusakan pada tulang rawan. Lalu untuk osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif yang menyerang sendi, yang biasanya itu paling sering menyerang pada sendi lutut, pinggul, dan tulang punggung. Oke, untuk gejalanya itu seperti apa dok? Atau ciri-cirinya? Baik, untuk gejala atau keluhannya biasanya itu ada yang pasti di sendinya yang bermasalah. Biasanya itu ada sakit, lalu ada kaku pada pagi hari kurang dari 30 menit, lalu ada terbatasnya gerakan lingkup sendinya itu, dan biasanya ada bengkak. Oke dok, untuk penyebabnya itu seperti apa? Baik, untuk penyebab dari osteoartritis ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, karena kerusakan tulang rawan dan sendi. Hal ini terjadi karena kekurangan elastisitas pada tulang rawan yang menyebabkan tulang rawan itu menjadi lebih rentan rusak dan radang sendi apabila ada gesekan antar tulang. Lalu sebenarnya untuk osteoartritis ini terdapat faktor-faktor risiko berupa pertambahan usia, prevalensinya biasanya di atas umur 50 tahun, lalu ada tubuh yang obesitas, ada cedera pada sendi, dan keluarga yang mengalami osteoartritis. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa dok? Baik, untuk cara mengatasinya, dikarenakan osteoartritis ini merupakan penyakit degeneratif, penyakit ini belum bisa disembuhkan total, namun kita dapat mengurangi keluhan atau gejalanya berupa, pertama yang paling penting itu pencegahan. Pencegahan di sini kita bisa menjaga berat badan normal atau menurunkan berat badan apabila sudah mengalami obesitas. Lalu kita bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin dan menjaga gaya hidup sehat. Yang kedua, apabila sudah mengalami gejala, di puskesmas kita bisa memberikan obat berupa obat pereda nyeri seperti obat antiinflamasi non-steroid, dan apabila memiliki faktor risiko sistem pencernaan bisa diberikan obat pelindung lambung. Lalu yang ketiga itu kita bisa melakukan terapi fisik. Terapi fisiknya itu untuk tujuannya untuk memperbaiki gerakan lingkup sendi dan penguatan otot-otot. Dan yang terakhir itu kita melakukan tindakan medis. Biasanya ini di rumah sakit berupa injeksi kortikosteroid, injeksi pelumas sendi, dan penggantian tulang rawan. Oke, terima kasih ya dok atas penjelasannya tentang radang sendi. Kira-kira ada saran atau masukan nih untuk sahabat Ros di rumah? Baik, untuk sarannya kalau dari saya misalkan ada keluhan berupa seperti sakit pada sendi, lalu ada kaku di pagi hari, ada susah gerak pada sendinya dan bengkak, bisa ke tempat fasilitas kesehatan yang terdekat atau ke Puskesmas Tambarangan. Baik, terima kasih sarannya ya dok. Sekian podcast kita kali ini. Saya host pada podcast kali ini, saya Anggi Damayanti dan narasumber Saya Dr. Syifa Ataya. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.